warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fitri Wahyuni. Saya dosen tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saat ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keterampilan Dasar Komunikasi. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa S1 dengan bobot 3 SKS. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang keterampilan memperhatikan atau attending skill, keterampilan mengamati atau observing skill, keterampilan menanggapi atau responding skill, dan keterampilan influencing, serta keterampilan pengambilan keputusan dalam mind skill. Sistem perkuliahan ini dilakukan secara luring dan juga dilakukan secara daring melalui platform e-learning Siakat UM atau bisa diakses melalui siakat.um.ac.id. Merupakan salah satu sistem pembelajaran e-learning di Universitas Negeri Malang. Perkuliahan ini metode yang digunakan adalah case method dan team based project, dan tentunya tetap berpusat pada mahasiswa. Dari mata kuliah ini diharapkan capaian pembelajaran lulusan adalah mampu mengembangkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi dan menyelia layanan bimbingan konseling yang komprehensif dan memandirikan yang bersifat developmental, preventif, kuratif, preservatif, dan kolaboratif pada jenis, jalur, dan jenjang satuan pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip, etika, dan prosedur dasar berkomunikasi dalam layanan pemberian bantuan atau helping profession. Mahasiswa mampu memahami ragam keterampilan berpikir mind skill dalam komunikasi konseling. Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik dasar komunikasi dalam layanan pemberian bantuan atau helping profession, lebih khususnya dalam layanan konseling profesional. Dan mahasiswa mampu menginternalisasi mind skill menjadi keterampilan yang terintegrasi dalam diri guna membantu proses pengambilan keputusan dalam praktek konseling. Dan tentunya mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip etika dan prosedur dasar berkomunikasi dalam layanan pemberian bantuan. Dari capaian pembelajaran ini diharapkan juga mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi antar manusia, mampu menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi efektif dalam bimbingan konseling, dan mampu mengidentifikasi operasi mind skill dalam komunikasi. Mahasiswa mampu menganalisis makna komunikasi nonverbal dalam praktik bimbingan dan konseling, mampu mengaplikasikan teknik-teknik dasar komunikasi verbal dalam praktik bimbingan dan konseling, serta mampu mengaplikasikan teknik-teknik komunikasi verbal lanjutan dalam praktek bimbingan dan konseling. Dan terakhir, mahasiswa mampu mempraktekkan teknik komunikasi dan mind skill secara terintegrasi dalam bimbingan dan konseling. Media pembelajaran yang digunakan dalam kuliah ini adalah PowerPoint, modul, book chapter, dan video simulasi KDK untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dan materi pembelajaran terdiri dari 14 materi, karena pertemuan pertama adalah kontrak kuliah dan overview mata kuliah, dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Lalu rencana penilaian ini kami nilai dari 3 aspek. Yang pertama, aktivitas partisipatif yang dinilai sebagai case method, kemudian hasil project yang dihitung sebagai project based learning, yang salah satu tugasnya adalah membuat video simulasi KDK, dan yang terakhir adalah kognitif atau pengetahuan yang terdiri dari beberapa tugas mandiri, yaitu membuat peta konsep, membuat resume, menyusun makalah dan presentasi, dan tidak penting sebagai case method adalah bedah kasus. Nanti ada kasus yang harus dibedah oleh mahasiswa dan dipecahkan
untuk diselesaikan dalam proses konseling, dan tentunya ada kuis, UTS, dan ujian akhir semester. Baik, dalam perkuliahan ini kita akan menyaksikan secara bersama-sama video pembelajaran keterampilan dasar komunikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Oke, hari ini adalah pertemuan kelima kita perkuliahan mata kuliah keterampilan dasar komunikasi. Teman-teman, sebelumnya kita awali dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita mendapatkan berkah. Silakan berdoa menurut agama dan cek masing-masing berdoa mulai. Selesai. Oke. Masih ingat pada minggu yang lalu kita membahas tentang mind skill. Oke, masih ingat? Oke. Coba, adakah yang ingin menjelaskan apa itu mind skill? Silakan, Ali. Apa itu mind skill? Mind skill adalah keterampilan Oke, keterampilan dimiliki konselor untuk menjalankan konseling yang lebih efektif. Oke, good. Selanjutnya siapa lagi? Oke, Rahma, silakan. Keterampilan memikirkan apa yang kita pikirkan dalam proses Oke, keterampilan memikirkan apa yang kita pikirkan. Jadi dalam proses konseling, konselor itu tetap berpikir. Dengan kata lain, mendengarkan apa yang disampaikan konseling dan tetap mengontrol, mengatur dan menata pikirannya supaya tetap pada jalur konseling. Ya, jika ada pikiran negatif, diubah menjadi pikiran positif. Jika bicara dirinya negatif, diubah menjadi positif supaya tidak mempengaruhi ya penilaian konselor terhadap konseling. Oke. Kita tahu bahwa mind skill itu sangat penting, ya. Oke. Siapa yang ingin menjelaskan mengapa sih mind skill itu penting? Oke. syarat agar terjadinya konseling yang profesional. Oke, supaya dapat menjadi konselor yang profesional. Karena tanpa kita mengatur dan menata pikiran kita, tentu tidak dapat menjalankan proses konseling dengan baik, sehingga konselornya tidak dapat dikatakan profesional jika terdistraksi, ya. Oke, kita berikan plus untuk teman-teman kita. Kebanyakan sebelah kanan, ya. Oke, menjawab. Baik, hari ini kita akan membahas tentang keterampilan attending, ya. Adalah salah satu dari keterampilan dasar komunikasi dalam konseling. Attending. Oke, teman-teman, ya, kita harus tahu apa itu attending skill, ya. Attending skill adalah, sebelum kita bahas attending skill, saya ingatkan kembali strukturisasi keterampilan dasar konseling. Jadi ketika kita ingin melakukan konseling, proses konseling itu ada 3 strukturnya. Pertama adalah keterampilan mengawali atau disebut dengan initial skill. Yang kedua, keterampilan hearing client story skill, keterampilan mendengarkan konseling atau keterampilan mengumpulkan data dan mendengarkan cerita konseling. Dan yang ketiga adalah keterampilan untuk mempengaruhi terjadinya proses konseling atau influencing skill. Kita tahu bahwa proses konseling itu kan proses bantuan dari konselor kepada konseli supaya konseli memiliki kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Maka supaya bisa membantu konseli, konselor harus memiliki keterampilan ini. Ya, bagaimana kita mengawali perjumpaan dalam proses konseling, bagaimana mengumpulkan data, mengeksplorasi, menggali data konseling supaya bisa kita menentukan apa bantuan teknik strategi yang digunakan. Dan yang ketiga adalah keterampilan mempengaruhi. Kira-kira keterampilan supaya dia mau berubah, apa yang harus dilakukan oleh konselor. Oke, ini strukturnya. Dan kalau kita lihat dari piramida keterampilan komunikasi dalam konseling ini, maka fondasi paling awal keterampilan yang dimiliki konselor itu apa? Kompetensi, etik, dan multicultural. Artinya apa? Kompetensi, etika, dan multi budaya. Jadi konselor harus mengenal siapa konselinya berasal dari daerah mana, latar belakang budayanya apa,
Jadi tidak boleh konselor mentang-mentang dari Malang hanya ingin mengatasi atau menerima konseling dari Malang saja. Ya, jadi siapapun konseling itu datangnya dari mana, maka dia harus diterima dengan sebaik-baiknya. Oke? Oleh sebab itu harus memiliki kompetensi budaya, harus paham. Oh, kalau budaya Sumatera seperti apa konselingnya? Kalau konselingnya dari Sulawesi seperti apa? Nah, maka sudah terbelakang ya. Budaya harus dipahami konselor. Nah, setelah kompetensi multicultural, maka keterampilan yang paling mendasar di antara keterampilan lain itu adalah attending. Attending. Nanti dilanjutkan dengan keterampilan lain seperti open and close question, ada client observation skill, keterampilan mengobservasi, ya, encouraging, memberikan penguatan, paraphrase, summary, memberikan kesimpulan, ada reflection of feeling, menganturkan apa yang dirasakan, the 5 stage interview structure, ada 5 struktur untuk wawancara, ada konfrontasi jika diperlukan, ada focusing, fokus pada pembicaraan konseling, kemudian reflection of meaning, memanturkan makna dari proses konseling yang disampaikan oleh konseling, kemudian ada reflection skill and strategy, jadi ada keterampilan refleksi dan strateginya, dan kemudian ada ini influencing ya, influencing, keterampilan mempengaruhi dan strateginya, ada integration skill, keterampilan mengintegrasikan semua keterampilan yang ada, dan terakhir adalah terminasi, mengakhiri. Jadi ada 23 atau 22 keterampilan dasar komunikasi. Kita baru yang pertama, keterampilan attending. Mind skill itu termasuk inner skill, KDK, keterampilan dasar komunikasi itu adalah extra skill. Ya, oke. Lalu kita harus paham apa sih attending itu? Jadi attending ini adalah keterampilan memusatkan perhatian kepada konseling, di mana konselor memberi perhatian penuh pada konseling. Ketika dia tiba atau bertemu dengan konselor, maka konselor harus fokus memperhatikan konseling, ya, baik lahir maupun batin. Jadi tidak hanya raga yang ada di dalam proses konseling ketemu konseling, tapi batin pun, hati kita pun ikut memperhatikan konseling. Ya, oke. Jadi harapannya ketika teman-teman menerapkan keterampilan ini, maka akan tercipta suasana yang kondusif. Oke, lalu keterampilan attending ini meliputi 3 keterampilan. Pertama posisi badan, kedua eye contact, yang ketiga adalah listening, keterampilan mendengarkan, ya, listening active. Nah, jadi ketiga keterampilan ini, ya, yang 2 secara fisik ya, posisi badan, kontak mata. Namun tidak lepas ketika kita kontak mata itu batin kita juga ikut, ya. Memperhatikan karena ada apa? Listening active, mendengarkan secara aktif. Kalau hearing itu kita bisa mendengar apa yang ada di luar, tapi kita tidak jelas apa sih diomongkan. Tapi kalau listening, kita paham betul apa yang diungkapkan oleh konseling dan bagaimana dia mengatakannya, kita paham. Bisa dipahami? Itu listening. Nah, harapannya teman-teman sebagai calon konselor itu harus listening active, mendengarkan secara aktif. Oke, 3 keterampilan ya. Pertama posisi badan. Posisi badan harus seperti apa? Sebagai seorang konselor, dari duduk harus menghadap konseling, tangan di atas pangkuan atau bebas bergerak sesuai keperluan, tidak terlalu berlebihan, terlalu over ya. Responsif dengan wajah. Jadi kita respon, senyum, ya, memberikan anggukan, ya. Kemudian badan tegak lurus tanpa kaku. Jadi harus lurus, tidak kaku, dan agak condong ke ya. Lalu kontak mata selama proses konseling berlangsung, eye contact ya. Kontak mata itu tidak boleh putus. Jadi harus kita perhatikan. Tatapannya harus yang teduh, yang menenangkan, bukan yang membahayakan. Ya, tidak boleh tajam, sinis, nggak boleh, harus yang memperhatikan dan tidak boleh terlalu menyeramkan. Oke, kemudian mendengarkan, listening active, mendengarkan dengan tepat
dengarkan apa yang dia katakan dan bagaimana cara dia mengatakan. Itu betul-betul kita memperhatikan, sehingga kita ingat betul kisahnya, kita tahu betul perasaannya yang dialaminya karena kita mendengarkan. Eye contact kita juga memperhatikan apakah dia betul-betul sedih atau dia memanipulasi, ya, itu kita akan tahu. Oke, nah bagaimana cara mendengarkan yang baik? Ini ada 3. Pertama, memelihara keluarga yang penuh, mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan, kemudian memahami pesan baik verbal maupun non verbal. Oke, jadi ada 3 keterampilan ATD. Oke, sekarang kita perhatikan video yang akan kita tonton, ya. Yang terkait dengan bagaimana kita melakukan keterampilan ATD. Oke, sudah? Oke, silakan. Salam sahabat sehati. Perhatikan dengan seksama video berikut. Keterampilan dasar komunikasi konseling yaitu ATD. Silakan masuk. Jadi gini Pak, saya ada masalah dengan keluarga saya di rumah Pak. Mungkin Bapak punya saran solusi untuk saya. Gini, kita bicarakan di ruang konseling. Jadi asas kerahasiaan perlu dilakukan konselor, karena di ruang konseling ada konselor lain, maka ada ruang konseling khusus lebih privacy. Jadi rahasianya terjaga. Attending behavior, perilaku attending dimulai dari posisi badan, termasuk gerak, isyarat, dan ekspresi muka, duduk agak condong, duduk rileks, posisi tubuh tegak, ya, tidak kaku. Nah, kita lihat posisi. Jadi attending juga memperhatikan posisi kursi konselor dan konseli. Harapannya adalah miring, ya, 90 derajat jaraknya, Saya tidak tahu harus bicara kemana. dan letak kemiringannya. Saya sudah tidak tahu dia ada di mana sekarang. Perhatikan posisi konselor, bagaimana eye contact, memperhatikan badannya agak condong ke depan, ya. Berikutnya adalah kontak mata. Kontak mata Eye contact yang kita bahas tadi. melihat konseling tidak hanya satu titik pandang dan dengan lurus konselor melihat konseling mulai dari ujung rambut sampai batas pas Pas foto. foto, ya. Yang dilihat adalah pas foto, jangan sampai ke kaki-kaki, ya. Saya pergi jauh di rumah Pak. Saya tidak tahu harus bicara kemana. Dan saya sudah tidak tahu dia ada di mana sekarang. Saya Mengganggu, ya, listening active, mengganggu mendengarkan. semenjak ibu saya pergi dengan rumah, saya benar-benar kehilangan konsentrasi belajar saya. Dengan belajar saya jadi turun. Saya dimarahi oleh guru saya. Saya tidak tahu apa yang lakukan. Apa yang mau saya katakan? Coba kita selesaikan bersama-sama. Berikut adalah lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman
suasana Jadi ini adalah attending fisik, jadi mengatur ruang konseling, ruangan, menenangkan, tidak bangun, ya. Selanjutnya adalah Rahasia, ya, tidak didengar oleh orang lain. Kami merupakan keterampilan memelihara perhatian guru yang terpusat pada konseling atau Nah, ini listening acting, mendengarkan secara aktif. yang dikatakan konseling. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Semenjak ibu saya pergi dari rumah, saya benar-benar Mengaku. konsentrasi dan Salah satu indikator kita mendengarkan itu adalah mengaku. Mengaku itu dengan makna, bukan mengaku tanpa nggak sesuai dengan apa yang diceritakan konseling. Kalau mengaku, nah itu nggak pas. Jadi angkutannya harus pas dengan cerita konseling. Oke. Demikian keterampilan dasar komunikasi konseling attending. Semoga bermanfaat. Ayo berlatih. Oke, sekarang teman-teman perhatikan. Ini adalah contoh perilaku attending yang baik dengan yang tidak baik. Contoh, ekspresi muka ceria, ya, cerah dan senang. Mata melakukan kontak mata secara alamiah, spontan, terlihat saat orang konseling berbicara. Nah, yang tidak baik, kaku, muram, melamun, mengalihkan pandangan, terutama saat yang lain berbicara. Nah, itu berarti attendingnya tidak baik. Kemudian angkat kepala, ya, kepala anggukan, melakukan anggukan jika setuju, menggeleng jika tak setuju, posisi tegak, agak dekat konseling, akrab berhadapan, dan kemudian jalan duduk menyamping. Alangkah baiknya menyamping seperti yang di video tadi, jadi sudut ya, miring, ya, 90 derajat. Selanjutnya tangan lengan variasi gerakan, ya, sesuai dengan apa yang dibicarakan. Isyarat keadaan digunakan jika perlu untuk mendekat ucapan. Ada isyarat jika perlu ada yang diucapkan. Ada sentuhan gerak, gerakan berubah-ubah. Misalnya seperti tadi konselornya menyentuh kan, oke, diperlukan. Tapi kalau siswanya laki-laki, hati-hati, ya, jangan asal sentuh. Takut nanti jadi fitnah. Atau konselornya laki-laki, konselingnya perempuan, hati-hati. Tapi kalau sesama jenis, ya itu pun juga sekarang sudah menakutkan, ya, dia harus sesuai dengan porsinya. Selanjutnya mendengarkan. Nah, mendengarkan ini harus dengan sabar sampai ucapan konseling selesai, jangan dipotong. Selesaikan dulu konseling berbicara. Diam, menanti sesaat, oke? Kemudian perhatian terarah lawan bicara. Yang tidak baik memutus pembicaraan, berbicara terus tanpa diam, kemudian diam. Oke? Ini adalah lembar evaluasinya ketika nanti teman-teman kita praktek di depan, ya. Ada ekspresi wajah, mata, kepala, ya. Coba posisi tubuh terus ke bawah sampai mendengarkan, ada tidak? Lanjut, nanti keterangannya B itu baik, sedang, dan kurang, ya. Oke, teman-teman, kita tidak hanya teori tapi kita juga coba praktek. Silakan teman-teman yang ingin praktek ke depan, bawa kursi ke depan. Monggo, silakan. Ya, oke. Yang paling depan ya, supaya mudah bawa kursi, silakan bawa kursi. Posisinya seperti tadi, coba, ya. Oke, kalau diperhatikan kita cek penilaiannya. Sudah? Oke, kita praktek 3 menit saja. Oke, Elin bertindak sebagai konselor, Rahma sebagai konseling. Oke, sekarang Rahma silakan bercerita apa saja. Kita lihat posisi duduknya, silakan duduk senyaman mungkin dari. Oke. Selanjutnya kita lihat apa saja yang harus dinilai. Silakan.
Oke, dari ekspresi muka nilainya berapa? Baik, sedang, kurang? Baik. Ekspresi wajah? Baik. Mata? Baik. Kepala anggukan ada? Baik, kurang, sedang? Sedang. Oke, sedang, nanti diperbaiki. Posisi badan? Baik, oke. Perawakan pengawakan tubuh? Jarak konselor dan konseli? Baik. Posisi duduk? Baik. Variasi gerakan tangan? Sedang? Isyarat? Oke, menyentuh? Tadi kalau tidak, karena waktu dikit ya. Oke, lanjut mendengarkan. Kesabaran? Diam? Oke, perhatian? Oke, kita berikan pelajaran teman-teman. Oke, terima kasih Adin. Silakan kembali ke tempat. Kembali ke slideshow ya. Oke teman-teman semua, kita sudah mendengarkan dan memperhatikan tayangan video tadi dan melihat secara langsung praktek simulasi kelompok kecil di depan kelas ya. Sekarang saya ingin bertanya, dari pertemuan hari ini adakah yang bisa menjelaskan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan tunjuk tangan. Apa yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan. Oke, ada berapa keterampilan ada di? 3. 1, 2, 3. Listening and acting. Oke, baik teman-teman semua. Itulah tadi materi yang kita kaji tentang perilaku attending. Perilaku attending ini harus sering dipraktekkan, ya, terus menerus dilatih dengan teman kos, dengan teman di kelas, ada waktu senggang. Keterampilan ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya dalam proses konseling untuk menjalin komunikasi yang efektif, ya. Jadi perlu dipraktekkan. Ini baru awal attending skill. Belum keterampilan lain, masih ada 22 keterampilan. Tetapi supaya lebih natural, alamiah, tidak dibuat-buat, harus sering dipraktekkan. Jadi latihan senyum depan kaca ya. Latihan senam muka, latihan vokal, AIWO. Karena nanti juga ada latihan vokalnya. Ya, intonasinya, suaranya disesuaikan. Oke? Baik. Untuk posisi badan yang baik itu seperti apa sih? Posisi badan yang baik itu seperti apa? Ya, condong ke depan. Terus? Tidak kaku. Oke, good. Kalau eye contact seperti apa? Eye contact? Memperhatikan kontak mata? Yang baik itu seperti apa? Fokus, oke, tidak mengalihkan perhatian. Oke, terima kasih teman-teman. Sangat luar biasa pertemuan hari ini. Teman-teman begitu antusias dan semangat. Semoga semangat selalu dan tetap fokus untuk mengkaji dan memahami mata kuliah ini. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jangan lupa nanti di sepejar ya, di sistem pembelajaran kita disiapkan sistem akademik UM itu dibuka. Di situ sudah ada tugas-tugas mandiri berupa tugas individual tentang keterampilan ini, tolong dikerjakan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran mata kuliah dasar komunikasi. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.